Malam itu di Makkah, udara terasa berat. Kota yang selama ini menjadi tanah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kini berubah menjadi tempat paling berbahaya baginya. Kaum Quraisy yang dahulu mengenalnya sebagai Al-Amin, orang paling jujur dan terpercaya, kini menginginkan darahnya. Mereka berkumpul di Darun Nadwah, merencanakan pembunuhan Nabi dengan skema yang sangat licik. Setiap kabilah akan mengirim satu orang terbaiknya untuk menikam Nabi secara serempak. Dengan cara itu, keluarga Nabi tak bisa menuntut balas pada satu suku saja. Namun, Allah Maha menjaga. Malam itu atas wahyu Allah, Rasulullah bersiap untuk berhijrah ke Madinah. Dalam senyap, beliau memanggil Ali bin Abi Thalib, sepupunya yang setia. Tidurlah di tempatku malam ini, wahai Ali, dan kenakan selimut ini. Jangan khawatir, Allah akan menjagamu. Sabda Nabi dengan suara tenang namun tegas. Ali mengangguk tanpa keraguan. Ia tahu apa yang dipertaruhkannya, tapi cintanya pada Nabi lebih besar dari ketakutan akan maut. Saat malam semakin larut dan pembunuh bayaran dari Quraisy mengendap-endap di sekitar rumah Nabi, mereka menunggu momen tepat untuk menyerang. Tapi dengan izin Allah, Nabi keluar dari rumah tanpa terlihat oleh mata mereka. Beliau menaburkan pasir ke kepala mereka sambil membaca ayat dari surah Yasin. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Dan kami jadikan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula. Lalu kami tutup mata mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat. Surah Yasin ayat 9. Tanpa mereka sadari, Rasulullah telah pergi. Bersama Abu Bakar As-Siddiq, sahabat paling setia, Nabi memulai perjalanan penuh resiko menuju Madinah. Tapi mereka tidak langsung ke arah Madinah. Mereka justru menyusuri jalan selatan, menuju Gua Tsur untuk mengelabui para pengejar. Di dalam gua kecil itu, di balik celah sempit yang bahkan binatang pun jarang menyusup, Nabi dan Abu Bakar bersembunyi. Di luar, pasukan Quraisy menggeledah seluruh padang pasir. Bahkan mereka berdiri tepat di depan mulut gua. Hati Abu Bakar bergetar. Ya Rasulullah, andai salah satu dari mereka menunduk ke bawah, pasti mereka akan melihat kita. Tapi Nabi dengan iman yang tak tergoyahkan menjawab dengan suara lembut. Jangan bersedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Surah At-Taubah ayat 40. Dalam riwayat disebutkan, Allah mengirim laba-laba yang menenun jaring di mulut gua dan juga burung merpati yang bersarang di dekatnya. Ketika para pengejar melihat jaring laba-laba yang utuh, mereka berkata, mustahil ada orang masuk ke gua ini. Kalau mereka masuk, jaring ini pasti sudah rusak. Dan mereka pun pergi, meninggalkan tempat itu, tak tahu bahwa manusia paling mulia di bumi tengah bersembunyi hanya beberapa langkah dari mereka. Setelah 3 hari yang menegangkan, Rasulullah dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan ke Madinah dengan panduan Abdullah bin Uraiqith, seorang musyrik tapi dapat dipercaya sebagai penunjuk jalan. Di tengah perjalanan, mereka dikejar oleh seorang pemburu hadiah bernama Suraqah bin Malik. Orang Quraisy telah menjanjikan 100 unta bagi siapapun yang bisa menangkap Nabi Muhammad, hidup atau mati. Ketika Suraqah hampir menyusul Nabi, tiba-tiba kudanya terjerembab ke tanah. Ia mencoba lagi dan terjatuh lagi, hingga akhirnya ia sadar. Ini bukan sekadar pelarian manusia biasa. Ini adalah pelindungan dari Tuhan semesta alam. Suraqah menyerah dan bahkan Nabi berjanji kepadanya, suatu hari engkau akan memakai gelang-gelang kekaisaran Persia. Janji yang menjadi kenyataan bertahun-tahun kemudian, ketika Islam menaklukkan Persia. Akhirnya setelah perjalanan penuh bahaya, Nabi Muhammad SAW memasuki Madinah. Warga Madinah menyambut beliau dengan gegap gempita. Anak-anak, wanita dan lelaki semua berseru, Thala al-badru alaina min thaniyatil wada'. Sudah terbit bulan purnama atas kami dari celah-celah perbukitan Wada. Hari itu bukan hanya awal bagi Madinah, tapi awal bagi peradaban Islam yang akan mengubah sejarah dunia. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.